Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah masuk bulan Agustus 2020. Itu artinya kita sudah cukup lama hidup dengan corona. Sudah berpengalaman. Sudah tidak setegang malam pertama. Sudah tidak takut lagi. Sudah enjoy, menikmati begitu. Sehingga sebagian orang keluar rumah naik sepeda. Sebagian lagi keluar rumah beli sepeda. Bagus begitu. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi menghimbau agar masyarakat tenang atau tidak panik, karena masyarakat sudah sangat tenang hari ini. Sebaliknya pemerintah masih agak tegang-tegang. Oke, di awal-awal corona masuk Indonesia, kita masih terlibat perdebatan banyak hal. Kita tidak sependapat, beradu argumen begitu, nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu corona ini akan seperti apa, kita hanya menduga-duga dan mendapat referensi dari negara-negara lain. Ya nggak apa-apa, tapi kalau sekarang setelah 5 bulan ini mestinya kita sepakat tentang banyak hal, atau bahkan harusnya kita sepakat tentang semua hal, karena kenyataan yang kita lihat itu sama, kasusnya sama. Di Indonesia hari ini 110.000 kasus, 70.000 orang sembuh, kemudian 5.000 orang meninggal dunia. Dari angka-angka sederhana ini mestinya kan kita sepakat bahwa virus corona itu bisa disembuhkan sekalipun tidak ada obat khususnya. Bahkan sebagian orang hanya perlu istirahat dan sembuh begitu. Sebagian besar tidak bergejala. Nah, memang ada yang meninggal dunia. Kalau dilihat angkanya banyak, ya banyak. Tapi dibanding 70.000, sedikitlah 5.000 ini. Selain itu, kalau didetailkan, yang 5.000 ini, mereka hampir semuanya meninggal dengan penyakit bawaan. Misal ada asma, diabetes, darah tinggi, kanker, jantung, dan seterusnya. Nah, memang ini agak aneh dan gak biasa, karena biasanya kalau sebelum ada virus corona ini, misal ada cerita si A jatuh di kamar mandi kemudian meninggal dunia, orang akan mencari tahu si A ini sakit apa. Orang nggak akan bilang, oh dia meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi. Enggak. Orang akan melihat jejak penyakitnya. Apakah kanker, apakah jantung, apakah paru-paru, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misal ada orang punya penyakit bawaan, kanker jantung, paru-paru, diabetes, dan sebagainya itu, belasan tahun sudah diderita. Kemudian hari ini, tahun ini kena virus corona, kemudian meninggal dunia, orang ini akan mati dalam status positif corona. Sudah lupa dengan penyakit-penyakit bawaannya. Begitu. Tapi sekalipun semua penyakit yang ada di dunia ini kemudian diklaim oleh corona, yang mati pun ternyata nggak banyak gitu, sedikit dibanding yang sembuh. Nah, mestinya kan data ini menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa yang kita khawatirkan itu bukan angka penyebarannya gitu. Karena kita tahu semua negara yang melakukan lockdown tidak ada yang berhasil menekan penyebaran virus corona. Mereka jumlahnya terus bertambah begitu. Kalaupun ada negara yang berhasil mengurangi penyebaran virusnya, hari ini sudah mulai terjadi second wave gitu. Apa yang dilakukan oleh negara-negara ini? Ya lockdown lagi sebagian lagi mulai berpikir, oh kalau begini terus kapan selesainya begitu. Nah, kita itu sering berfokus kepada kematian, angka-angka kesedihan gitu, sampai lupa dengan angka 70.000 yang berhasil sembuh begitu. Sampai lupa dengan orang-orang yang tanpa harus diberi obat khusus, cukup istirahat, makan yang banyak, tidur yang cukup, sembuh begitu. Kita sampai lupa dengan cerita-cerita ini. Kalau di awal-awal bolehlah kita takut, bolehlah kita tegang, panik begitu. Tapi kalau sekarang kan kita semua data sudah kita dapatkan, dan kita harusnya sepakat bahwa yang bisa kita lakukan hari ini bukan menghentikan penyebarannya, tapi meminimalisir orang-orang yang meninggal karena corona. Dan itu ada caranya, yakni terapi plasma konvalesen. Presiden sendiri sudah pernah meminta agar terapi plasma konvalesen ini dilakukan secara nasional besar-besaran begitu. Tapi kemudian itu tidak jalan.
Saya tahu alasannya. Karena, ini agak rahasia ya. Jangan bilang-bilang dengan orang-orang yang lain. Tapi begini, sebelumnya saya ingin cerita bahwa pada bulan Maret tanggal 18 itu saya mengirimkan surat dari Dr. Monica ke Presiden dengan berbagai cara begitu, dengan berbagai jalur, sampai akhirnya mentok dan saya kirimkan lewat partai politik yang punya jalur formal begitu, yang pasti bisa menyampaikan surat itu atas nama partai. Dan itu akhirnya sampai ke Presiden, kemudian di follow up, ada tim, dibentuk buku protap begitu, sampai akhirnya Presiden meminta agar terapi plasma ini dilaksanakan secara menyeluruh. Alasan Presiden meminta diterapkan secara nasional adalah karena Presiden mendapat informasi bahwa ada satu pasien yang berhasil sembuh dengan terapi plasma. Waktu itu begitu. Setelahnya yang sembuh itu semakin banyak, sekitar ada mungkin sudah 20-an orang hari ini gitu. Bahkan ada Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup yang positif corona, kemudian dikasih plasma dan sembuh. Itu 2 orang sama ajudannya. Gitu. Tapi memang tidak bisa dipublikasikan karena yang bersangkutan meminta seperti itu. Nah, kenapa kemudian terapi plasma ini tidak jalan di Indonesia? Karena ada Kementerian Kesehatan yang bilang bahwa mereka masih membuat tim penelitian nasional. Sampai mana mereka melakukan tahapannya begitu? Hari ini masih belajar cara mengisi formulir. Padahal sudah 20-an orang lebih sembuh dengan terapi plasma lewat jalur otonomi pasien. Nah, semakin banyak orang yang sembuh ini mungkin ternyata membuat sebagian orang khawatir begitu, sehingga dibuatlah tim terapi plasma konvalesen nasional, kemudian memasukkan Dr. Monik secara sepihak begitu tanpa pemberitahuan, jadi tiba-tiba dimasukkan aja. Saya sih paham tujuannya hanya untuk menekan atau menghentikan langkah Dr. Monica memberikan plasma dengan jalur otonomi pasien. Karena yang jalur otonomi pasien ini sudah banyak yang sembuh, sementara yang jalur penelitian nggak ada yang sembuh begitu. Sudah banyak plasma yang dikeluarkan tapi nggak ada yang sembuh. Karena cara mereka salah, karena mereka ini agak agak arogan, punya protokol sendiri yang nggak jelas, yang salah-salah begitu. Jadi ya nggak ada yang sembuh begitu. Malah yang jalur otonomi pasien yang karena pasiennya meminta kemudian diberi plasma itu malah sembuh semua gitu. Ya ada sih yang meninggal 3 orang, 4 orang begitu. Tapi puluhan orang sembuh. Nah, saya sih paham kenapa banyak orang ingin mencegah terapi plasma ini sehingga membuat Presiden juga tidak melanjutkan begitu. Karena informasi yang sampai kepada Presiden itu salah-salah. Sepotong-sepotong. Kemudian dibilang ini belum uji klinis, ini belum terbukti, ini tidak signifikan, kemudian diberilah data-data orang yang mati dengan plasma konvalesen yang melalui jalur penelitian itu. Ya itu jalur mereka, dengan protokol mereka, dengan aturan-aturan mereka yang nggak jelas itu, yang tidak sesuai dengan standar yang pernah diterapkan oleh negara-negara lain begitu. Nah, Presiden ini saat ini tidak mendapat informasi yang benar terkait terapi plasma, sehingga menganggap bahwa Indonesia ini baru bisa keluar dari virus corona ini kalau ada vaksin aktifnya. Itu yang kemudian sedang diupayakan hari ini gitu. Jadi orang-orang sudah mulai penelitian calon vaksin gitu di Bandung, dan kemudian berharap itu bisa jadi jalan keluar. Padahal enggak gitu. Kalaupun vaksin itu berhasil diproduksi, berhasil katakanlah diklaim efektif begitu. Pertanyaannya, apakah Anda yang nonton ini mau divaksin begitu? Apa mau? Kalau saya sih nggak mau ya, karena ragu dengan hasil itu begitu. Selain itu, kenapa terapi plasma ini tidak digaungkan begitu? Karena ya nggak ada fee-nya begitu. Pernah ada kasus di Surabaya, salah satu rumah sakit di Surabaya,
Terapi plasma ini kan gratis dari orang yang pernah sembuh, kemudian diambil darahnya begitu. Memang ada biaya produksi, biaya pelayanan, tapi itu nggak mahal, sekitar 1.200.000 untuk 200 mili. Tapi kemudian ketika sampai ke Surabaya, itu sudah harganya 3.500.000 per 100 mili. Artinya 7 juta per 200 mili. Dari 1.200.000 jadi 7 juta. Tapi ini kan diem-diem gitu. Nggak banyak orang tahu. Saya punya datanya. Saya lengkap dengan resitnya begitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita kalau mau adu data kita buka begitu. Nah, presiden yang tidak mendapat informasi yang jelas ini, ditakut-takuti terus ini, sebenarnya di kalangan presiden ini punya kepentingan yang agak mirip-mirip begitu. Karena vaksin ini bisa diproyekin gitulah. Jadi kalau vaksin itu bisa diproduksi nasional, kemudian semua orang harus disuntik, itu kan fee-nya banyak gitu. Ini proyek besar. Kemudian sebelum vaksin itu ada, kan ini masih ada waktu cukup lama. Sehingga sebagian orang masih tetap bisa mengajukan anggaran terus untuk COVID-19. Jadi ya berpesta mereka ini begitu. Saya pikir presiden hari ini harus mulai mendapat informasi-informasi baru. Karena kita tahu presiden bukan basis medis, ini juga cukup rumit, sehingga tidak bisa presiden hanya mendengar dari satu sisi, dari orang-orang tertentu dalam yang sepakat dan solid untuk satu opini gitu, untuk menekan presiden dan nakut-nakutin terus. Presiden harus mulai keluar, mendapat informasi-informasi baru, mendapat opini-opini baru dari kalangan medis, dari dokter-dokter yang valid, yang benar gitu, beneran dokter, bukan yang abal-abal, supaya bisa paham permasalahan COVID ini seperti apa, begitu. Nah, kalau sudah bisa, kalaupun begini, kalaupun presiden tidak bisa memanggil, katakanlah karena protokol kesehatan dan sebagainya itu, kan masih bisa juga via Zoom atau via telepon, ya sekedar untuk mendengar masukan-masukan atau opini-opini baru begitu. Karena tanpa ini semua, kalau presiden tidak keluar istana dan mendengar opini baru, selamanya informasi akan ditutup atau dikuasai oleh orang-orang yang pro vaksin dan pro anggaran COVID. Dan COVID di Indonesia tidak akan selesai. Orang-orang ini yang pro vaksin ini, mereka nggak peduli itu mau kita resesi, mau krisis atau apa, terserah lah. Yang penting mereka menguntungkan gitu. Yang penting mereka bisa dapat untung besar. Begitu. Kalau kita nggak bisa makan, kita kesulitan bayar apa, ya sudahlah, mereka nggak peduli. Gitu. Jadi saran saya bagi Presiden Indonesia, Pak Jokowi, saya ini mendukung Bapak sejak 2014 gitu. Tidak ada niatan atau motivasi apapun, karena saya pikir tujuan kita sama, Indonesia Raya. Jadi saya harap Bapak Presiden mulai mau membuka pintu istana, karena nampaknya ada banyak orang yang coba menghentikan informasi ini, sehingga informasi yang Bapak dapatkan itu agak salah-salah atau dispin begitu. Saya pikir itu, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.